Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat tentunya. Baik sahabat, kali ini jumpa lagi dengan saya. Kita akan mempelajari mengenai komposisi fungsi. Nah, apa itu komposisi fungsi? Komposisi fungsi artinya nanti kita akan mengkomposisikan beberapa fungsi tunggal menjadi sebuah fungsi tunggal yang baru. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam komposisi fungsi? Nah, yang pertama adalah mengenai daerah asal atau domain dan daerah hasil atau ring dari sebuah fungsi. Kemudian tentang komposisi fungsi itu sendiri. Baik sahabat, kita mempelajari yang pertama terlebih dahulu mengenai apa itu daerah asal atau domain, kemudian apa itu daerah hasil atau ring dari suatu fungsi. Yang pertama, sebelum kita masuk ke domain, masuk ke ring, kita kenalan dulu ya, review. Dulu kelas 8 pernah kamu pelajari mengenai fungsi. Nah, oke. Fungsi itu merupakan relasi khusus yang menghubungkan atau memetakan himpunan, andaikan di sini A ya, himpunan A ini ke himpunan B. Nah, selanjutnya himpunan A yang di sebelah kiri ini disebut sebagai domain, daerah asalnya, himpunan asalnya. Kemudian yang B ini adalah daerah kodomain, daerah kawan. Kemudian apa daerah hasil? Daerah hasil nanti adalah yang kena panah. Oke. Kemudian syaratnya fungsi, hati-hati. Fungsi itu memetakan dari setiap anggota domain tepat satu terhadap anggota kodomain. Dari A, dari kiri, itu nanti harus tepat satu sahabat, dan semuanya harus berpasangan. Jadi fungsi itu cirinya untuk domainnya itu tidak ada yang jomblo, kemudian pasangannya satu saja. Andaikan kita punya relasi begini, misalkan di sini ada 3 anggota, di sini ada 4 anggota, ini berpasangan, ini berpasangan, ini berpasangan. Nah, dilihat apakah termasuk fungsi. Kita lihat fokusnya ke domainnya ya. Oh, domainnya tidak ada yang jomblo. Kemudian domainnya pasangannya pun juga satu, cuma memanah ke satu arah saja. Berarti dikatakan bahwa ini merupakan contoh dari suatu fungsi. Andaikan seperti ini sahabat. Andaikan begini. Nah, apakah fungsi? Jelas bukan, karena ada yang berpasangan lebih dari satu. Misalkan nanti ada begini juga, meskipun semuanya berpasangan namun ada ini ya, jadi bukan fungsi. Andaikan lagi. Nah, andaikan ini, apakah fungsi? Bukan, karena ada dari domain yang tidak berpasangan. Oke, ada dari anggota domain yang jomblo, sehingga ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Kalau yang ini fungsi, ini pun juga bukan fungsi. Oke, berikutnya mengenai domain. Nah, daerah asal atau domain fungsi. Daerah asal atau domain itu merupakan nilai X agar fungsi itu nanti terdefinisi ya sahabat. Nah, jadi tidak serta-merta semua X memenuhi begitu, tidak. Nanti ada macam-macam varian soalnya. Andai kan ada soal begini, Y sama dengan X tambah 1. Nah, diisi X berapapun kan tetap punya nilai. Nah, sehingga untuk bentuk Y sama dengan X tambah 1 misalkan, maka nanti terdefinisi saat kapan? Saat domainnya itu elemen real. Kemudian ini beberapa bentuk khusus ya sahabat. Ada bentuk akar, ada bentuk pecahan, ada bentuk logaritma. Bentuk akar itu syaratnya agar nanti terdefinisi secara domainnya bagaimana. Di dalam akarnya ini haruslah lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini mengapa? Karena jika kita menarik akar bilangan negatif, misalkan 1 begitu, tidak bisa. Ini namanya bilangan imajiner, bukan lagi real ya, sehingga tidak bisa dihitung.
hasilnya tak terdefinisi sahabat. Kemudian untuk pecahan, nah untuk pecahan nanti syarat dasarnya adalah penyebut yang bawah ini tidak boleh 0. Mengapa? Karena jika penyebutnya 0 maka nanti hasilnya infinitif, tak terdefinisi ya. Kemudian untuk yang logaritma syaratnya adalah, kita ingat eksponen ya kelas 10, syaratnya adalah yang di sini yang numerusnya itu harus lebih dari 0, kemudian yang bilangan pokoknya lebih 0 dan tidak boleh 1. Nah ini numerusnya lebih 0, kemudian bilangan pokoknya lebih 0 dan tidak boleh 1. Oke. Kemudian yang ketiga mengenai ring atau daerah hasil dari suatu fungsi. Daerah hasil adalah nilai Y. Kalau domain tadi X-nya yang kita perhatikan, agar nanti akhirnya terdefinisi ada nilainya begitu. Untuk yang daerah hasil adalah ring yang tentunya yang dipengaruhi oleh nilainya X, yang dipengaruhi oleh domainnya. Kemudian untuk fungsi kuadrat sahabat, untuk daerah hasilnya nanti tergantung nilai A-nya. Ya kemarin kalau A-nya positif, kurvanya hadap kemana? Hadap ke atas, gini ya. Kalau A-nya negatif, kurvanya hadap kemana? Ke bawah. Berarti kalau ke atas dia punya nilai minimum, kalau ke atas dia, kalau A-nya negatif dia punya nilai maksimum. Ini berhubungan dengan materi minggu lalu. Jika A-nya positif, berarti kan gambarnya semacam ini. Maka nanti daerah hasilnya kan minimal ini ya sahabat. Maka nanti Y-nya itu lebih dari sama dengan Y minimum. Y itu Y minimum. Oke. Kalau A-nya negatif, maka nanti kan tertelungkup ke bawah semacam ini. Maka dia punya maksimum. Maka nanti Y-nya itu kurang dari ya sahabat. Daerah hasilnya adalah kurang dari sama dengan Y maksimum. Harusnya kurang dari. Oke. Jika daerah asal dalam interval, nah kalau ini kan kita cukup melihat dari sumbu simetrinya, dari X puncaknya sahabat, sehingga kita bisa menentukan ini. Namun jika nanti daerah asalnya di interval, tergantung soal ya nanti, maka kita menentukan nilai-nilai F hasil dari nilai Y dari X1 nanti berapa, X2 nanti berapa, dan bandingkan juga dengan X puncak, andaikan nanti di sini terdapat X puncak di antara X1 X2 itu. Kemudian kita bandingkan mana yang terkecil, mana yang terbesar, begitu ya sahabat. Barulah kita buat pertidaksamaan semacam ini, dibuat rentakan semacam ini untuk daerah hasilnya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 1. Diketahui fungsi Y sama dengan Fx. Nah ini rumus fungsi Fx-nya ya, ada X tambah 1 itu ketika X-nya negatif 2 sampai dengan 0. Berarti negatif 2-nya ikut, 0 juga ikut, maka pakai yang atas. Kemudian Fx-nya sama dengan X kuadrat tambah 1 ketika 0 sampai dengan 2. Ketika 0 sampai dengan 2, 0-nya ikut, 2-nya ikut, pakai yang bawah. Tentunya karena 0 ikut di atas dan di bawah, ketika dimasukkan kemana pun hasilnya sama ya nanti. Tentukan nilai dari F min 2. Nah, kita lihat X-nya. Ini sahabat. Nah, X-nya kan min 2. Oh, min 2 ada di mana? Ada di atas. Berarti pakai rumus yang atas. Cari dulu. Jawab ya. F min 2. Berarti pakai rumus yang atas ini. X tambah 1. X-nya berapa? Min 2. Negatif 2 tambah 1 berapa? Negatif 1. Kemudian kita cari F1. Nah, berarti X-nya 1 sahabat. Pakai yang mana ya? Kalau 1, pakai yang bawah. Karena 1 kan ada di dalamnya sini. Jadi pakai rumus X kuadrat tambah 1. Lalu kita masukkan 1 dikuadratkan tambah 1. 1 kuadrat sama dengan 1 tambah 1 jadinya 2. Kemudian F 2 ada di mana ya? Oh, 2 ada di bawah, berarti juga pakai yang bawah. X kuadrat tambah 1. X-nya diganti 2 tambah 1. 2 kuadrat 4 ditambah 1 jadinya sama dengan 5.
Kemudian F-2, berapa F-2? Nah, sehingga jawabannya sama dengan F-2-nya negatif 1 ditambah berapa F1? F1-nya adalah 2 dikurangi F2 5. Tinggal kita hitung. Negatif 1 tambah 2 1, 1 dikurangi 5 negatif 4. Nah, begitu ya. Berarti kalau kita ingin menentukan nilai fungsi, tinggal masukkan X-nya. Kalau memasukkan X-nya tentunya sesuaikan dengan rumusnya. X-nya yang mana? Untuk rentang X tersebut ada di rumus yang mana? Begitu nih. Selanjutnya, nah, diketahui fungsi f(x) sama dengan, nah ini fungsi kuadrat, hitung nilai A yang memenuhi FA sama dengan 9. Nah, definisi fungsi FA. Berarti nanti X-nya kita ganti dengan A. Kalau sini X, rumusnya juga bunyinya X. Kalau di sini A, maka nanti sininya juga jadi A. Kita ganti FA sama dengan A kuadrat dikurangi 2A ditambah 6. Diketahui hasilnya FA itu 9. Nah, kayak gini. Ayo mencari A dalam fungsi kuadrat diapakan? Difaktorkan atau pakai rumus kecap, rumus ABC ya sahabat. A kuadrat min 2A. Oke, pakai rumus ABC saja karena di sini A berarti A1 2. Masih ingat rumusnya? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. A-nya berbeda ya, ini A mewakili X, kalau ini A, B, C-nya dari koefisien-koefisien. Tinggal masukkan min B-nya adalah min 2. Kurung biar nggak lepas. B-nya adalah negatif 2. Kurung biar nggak salah paham. Dikurangi 4 kali. A-nya adalah koefisiennya ini. Berapa sahabat? 1 kali C. C-nya adalah konstanta. Berapa? Negatif 3. Per 2A nya ini ya, koefisiennya ini sahabat, berapa? 1, berarti 2 kali 1. Tinggal kita hitung min plus minus ini dihitung sahabat, 4 ya. 4 min kali plus kali min jadi plus, berarti 4 ditambah 12 16 per 2 kali 1 2. Akarnya 16 adalah 4. Nah, artinya kita punya dua nilai A. A yang pertama 2 plus 4 per 2 berarti 3 ya. A yang kedua 2 min 4 per 2 berarti min 1. Jadi nilai A yang memenuhi adalah negatif 1 atau 3. Oke. Selanjutnya contoh ketiga. Nah, tentukan daerah asal. Daerah asal dari fungsi. Tentunya bagaimana menentukan daerah asal agar fungsi tersebut terdefinisi. Tentunya pakai syarat-syarat yang tadi ya. Bagaimana ya A ini biar dia bisa dihasil, biar bisa ditarik akar. Tentu dalamnya harus lebih dari atau sama dengan 0. Yuk kita jawab bersama. Syaratnya X kuadrat min 9X tambah 20 harus lebih dari atau sama dengan 0. Ada bentuk kuadrat lagi. Kita pakai pemfaktoran saja ya sahabat. Tadi kan sudah ABC. XX 20 biar jadi 9 berarti 4 dan 5. Min semua ya, jadi X nya 4 atau 0 nya X nya 5. Karena ini pertidaksamaan maka nanti kita buat garis bilangan. Nah,
ada 2 nilai X, di kiri 4, di kanan 5. Lalu di sini X kuadratnya positif, maka nanti mulai dari kanan positif, negatif, positif. Ini kelas 10 ya, materi kelas 10 dulu. Kemudian ini mintanya yang lebih 0. Lebih 0 berarti kan yang positif, berarti daerahnya nanti yang positif. Nah, kemudian ada tanda sama dengan, artinya 4 pembuat nolnya itu ikut jadi penyelesaian, 5 pembuat nolnya ini juga ikut penyelesaian. Jadi untuk A, jawabannya X-nya nanti kurang dari sama dengan 4 atau X-nya lebih dari sama dengan 5. Lalu yang B, nah bentuk pecahan sahabat, pecahan agar kita bisa menghasil. Nah, bagaimana syaratnya? Syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh 0. X kuadrat tambah 2X min 8 tidak boleh 0. Bagaimana caranya? Sama, cari pembuat nolnya dulu. Kita buat sama dengan 0 terlebih dahulu. XX 8 itu 4 kali 2, biar jadi 2 ya. Kan mintanya 2. Mintanya 2 positif, berarti yang besar plus, yang kecil min. Pembuat nolnya adalah min 4 atau pembuat nolnya adalah 2. Nah, ketika negatif 4 nanti hasilnya kan di sini 0. Ketika 2 juga hasilnya 0. Sedangkan dia tidak boleh 0. Maka syaratnya apa? Syarat domainnya adalah X-nya tidak boleh negatif 4 atau X-nya tidak boleh 2. Nah, begini. Ini domainnya untuk yang B, ini domainnya untuk yang A. Andaikan ada tambahan soal. Tentukan domain untuk fx sama dengan x tambah 2. Nah, ini mau dimasukkan x berapapun, mau 0, mau negatif, mau positif, mau pecahan, itu kan tetap punya nilai. Jadi nanti menjawabnya x elemen real, karena dimasukkan x berapapun, selama real ya, dia terdefinisi. Oke. Selanjutnya, tentukan ring atau daerah hasil fungsi kuadrat Y sama dengan domain. Nah, untuk yang pertama, domainnya bukan interval. Berarti nanti kita cek dari X puncak ya sahabat. Ini A-nya positif. Kalau A-nya positif, artinya nanti ketika digambar hasil gambarnya menghadap ke atas, berarti dia punya nilai minimum. Nah, berarti kita cari nilai minimumnya ya. Tahu X puncaknya dulu. X puncak itu min B per 2A. Materi yang sebelumnya, min B-nya min 2 per 2 kali A-nya 1. Min plus 2 per 2 jadinya 1. Masukkan saat X-nya 1, Y-nya berapa? Masukkan ke sini. Ya, itu kan saya Y. 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 kurangi 8. 1 min 2 min 8 min 9. Nah, min 9 ini adalah nilai minimum. Maka nanti nilai Y-nya bagaimana? Terendahnya min 9. Jadi ring dari F itu nanti adalah Y sedemikian hingga Y-nya lebih dari sama dengan negatif 9. Nah, begitu. Andaikan nanti ternyata A-nya negatif ya sahabat, jadi kan dia maksimum, berarti nanti di sininya kurang dari. Oke sahabat, berikutnya yang kedua. Yang B. Nah, yang B ini rentangnya 0 sampai 4. Nah, kita cari ya. Tadi kan minimumnya ketika X-nya sama dengan 1. Nah, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Yang namanya fungsi kuadrat kan simetris. Ketika minimumnya di 1, otomatis nilai dari 0 dan 2 itu sama. Yang beda nanti 3 dan 4. Nah, karena kita mencari rentang dari ring, maka yang terendahnya nanti kan pasti di sini. Maka kita cari tertinggi, yang lebih tinggi dari ini tentunya yang X sama dengan 4. Jadi X-nya 4, saat X-nya 4 berapakah nilainya Y? Masukin ke sini.
4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kurangi 8. 16 kurangi 8 kurangi 8 0. Oh, jadi nanti Y-nya yang lebih gede, tergede ya dari interval ini adalah Y sama dengan 0. Kemudian karena nilai minimumnya masuk, berarti nanti rentang dari ring dari fungsi tersebut adalah min 9 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 0. Nah, terendahnya nanti 9, tertingginya 0. Tertinggi dari interval ini. Lalu yang C. Yang C dari 2 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan minimumnya nggak ada ya. Ini kan saat X-nya 1, berarti kita hitung 2 sampai 6. Saat X-nya 2, Y-nya berapa ya? Masukin kemana ya? Ke sini. 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 dikurangi 8. 4 kurangi 4 kurangi 8. 4 kurangi 4, 0 kurangi 8, negatif 8. Lalu saat X-nya 6, Y-nya sama dengan 6 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kurangi 8. 36 dikurangi 12 dikurangi 8. 36 kurangi 12, 24 dikurangi 8, 16. Jadi ringnya dari fungsi tersebut adalah negatif 8 dari yang terkecil sampai dengan sampai dengan 16. Oke. Demikian sahabat untuk ulasan kali ini. Tentang komposisi fungsinya sendiri akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.